Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna buat kita. Ada berapa banyak Bapak Ibu di mana saja berada yang mau beribadah kepada Tuhan? Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus untuk semua perbuatan-Mu yang besar dan ajaib yang kami alami dari awal sampai hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak Bapa, Engkau pimpin kami, tuntun kami ada di minggu yang terakhir di bulan ini. Kami percaya dan kami akui bahwa semua karena perbuatan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu, kami mau datang masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami sampai hari ini, kami tetap mengakui bahwa Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami. Sebab itu mulut kami mau tetap memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang berkuasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Dan biarlah damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Ralabasya kata karalabaya raboshanda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Amin Tuhan. Kami akui Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap saat kami hanya memuji. Setiap saat kami mau nyatakan bahwa Engkau sungguh amat baik bagi kami. Oh, ralabayara bosyata karalabayara labalaba. Iralabayara bosyandara laba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami bagimu ya Bapa. Di hadirat-Mu. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesusku, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Horabashandara labayarabo. Mari saja Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesusku. Terima kasih Bapa. Kau kekuatan kami, pengharapan kami satu-satunya, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yesus, Allahku, Tuhanku, Rajaku, terpujilah Engkau. Yesus Tuhan, Allah yang kudus, Tuhan yang ajaib, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah Engkau selamanya, selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan Bapak Ibu. Katakan sesuatu buat Tuhan. Bilang buat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Berkat-berkat-Nya tercurah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ralabasya kata karalabaya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari angkat kedua tangan, bilang sama Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, pengharapan kita, kekuatan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami, memulihkan kami saat kami di hadirat-Mu, saat kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru lagi. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji-muji Tuhan? Ada berapa banyak yang siap bersyukur dalam nyanyian buat Tuhan? Nyanyian syukur buat Allah kita, kekuatan kita. Haleluya. Kami masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yes, Kau baik Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, bersama dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
percaya di hadirat-Mu. Masuk gerbangnya, hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Dia baik. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Katakan amin. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami terus mau memuji nama-Mu yang besar, Tuhan. Amin. Kau berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Nyanyikan. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terpuji
namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Sama-sama nyanyikan buat Tuhan, katakan Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, tahukah saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman.
dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita masih tetap ada di hadirat Tuhan di dalam ibadah raya kita hari ini
Dan saya terus mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya, di dalam ketenangan dan dipimpin oleh Roh Allah yang hidup. Setuju katakan amin? Yang mau katakan yes. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus, Tuhan yang mati di kayu salib, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, Tuhan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, memerintah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Yang setuju bilang aku mau memuji Tuhan. Haleluya. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terus ada di hadapan-Mu setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Cuma-cuma anugerah-Mu itu Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau terus tinggi-tinggikan Tuhan. Kami mau terus agungkan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa, menuntun dan memimpin kami. Kami sekeluarga dipimpin oleh-Mu sampai hari ini. Mari bilang sama Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabaralab. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mari ajar kami untuk menyembah. Ajar kami untuk memuji Tuhan, berdoa. Ajar kami untuk beribadah kepada Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Mari nyanyikan sama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari buka tangan sama-sama di hadapan Tuhan, nyanyikan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan hari ini kepadamu. Kami bawa pujian, kami bawa syukur, hormat kami kepadamu ya Tuhan, Allah kami. Tuhan Yesus yang berkuasa siang dan malam menjagai kami, memeliharaku, melindungiku. Biarlah Tuhan pagi ini segala pujian dan syukur hormat bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, ya Tuhan Yesusku. Mari angkat dua tangan saudara buat Tuhan, nyanyikan, katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh Yesusku, oh Tuhanku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari nyanyikan. Segala hormat Tuhan, kemuliaan bagimu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat tangan sama-sama sembah Tuhan, katakan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus
sumber hidupku. Haleluya. Mari kita buka tangan di hadapan Tuhan hari ini. Mendengarkan suara kita, suaramu kepada Tuhan hari ini. Mari angkat suara. Bilang, Tuhan, aku menyembahmu, menyembahmu di dalam roh, dalam kebenaran. Yesusku, Tuhanku, segala pujian, segala hormat, syukur bagimu Tuhan. Oh, biarlah pagi ini kami semua Tuhan menaikkan penyembahan buat-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami ada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan buat Tuhan. Angkat wajah Bapak Ibu Saudara, buka hati. Biar hari ini Tuhan memberkati kita semuanya. Di hadirat-Mu Tuhan, kami puas, dipuaskan oleh kasih-Mu, oleh hadirat, kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Alkitab berkata kepada kami, Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Nya. Dan kami percaya hari ini berkat Tuhan berikan buat kami. Apa yang kami butuhkan hari ini. Waktu kami membutuhkan kesembuhan, Tuhan berikan kami kesembuhan. Waktu kami membutuhkan kekuatan, Tuhan Engkau berikan kami kekuatan buat kami. Waktu kami membutuhkan hal-hal yang baik dari-Mu, hari ini kebaikan-Mu memberkati kami. Bilang sama-sama saya, Tuhan, kebaikan-Mu memberkati hidupku. Kebaikan-Mu memberkati ibadahku Tuhan. Kebaikan-Mu memberkati hidupku ini, hatiku, pikiranku, jiwaku diberkati oleh kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sudah jaga, Engkau sudah pelihara aku Tuhan. Sampai di sini, tidak kurang satu apapun. Bapa, pagi ini mari berfirman buat kami. Mari kebenaran-Mu kami tunggu. Kami menanti-nantikan haus akan kebenaran-Mu. Roh Kudus, mari tolong pimpin kami, artikan kebenaran firman Tuhan buat kami. Buat kami semangat, buat kami bergairah. Roh kami menyala-nyala Tuhan. Dan kami terus akan mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah. Di rumah maupun di mana saja berada. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu. Dan pengurapan-Mu atas kami, kemampuan-Mu, Roh Kudus-Mu memimpin kami, memimpin hamba-Mu ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Hadirat Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan marilah pagi ini kita buka hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Roh Kudus memimpin dan menuntun, menolong kita semuanya. Setuju katakan, aku percaya. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Hari ini yang diambil dari dalam Filipi pasal 3. Ya, ayat 18 dan seterusnya dan ayat 19. Ya. Mari saya bacakan buat
Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19. Lihat ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka sendiri. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ditulis atau surat kiriman ini berasal dan ditulis oleh Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat di Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata di jemaat di Filipi itu Paulus melihat ya bahwa ada banyak orang yang hidup ya. Hidupnya adalah berseteru dengan salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, seteru itu artinya lawan ya, lawan daripada salib Kristus, tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada kematian Kristus di kayu salib. Itu namanya seteru Kristus. Coba kita lihat ayat 18. Sekali lagi mari kita lihat ayat 18, dibilang begini, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Ini perkataan Rasul Paulus ya. Dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis. Bayangin Bapak Ibu Saudara ya. Dia lihat banyak sekali orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dia beritakan kepada orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dia beritakan firman. Saudara tahu sambil menangis. Dia menangis melihat orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja atau di dalam pelayanan kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Tetapi Senin sampai Sabtu banyak yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan yang mereka dengar setiap hari Minggu. Ya. Setiap hari Minggu mereka beribadah. Tetapi Senin sampai Sabtu banyak sekali yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, lewat perkataan, lewat sikap, lewat perbuatan. Banyak sekali yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran penting buat saudara dan saya. Apakah hari ini, kalau saya boleh bertanya, apakah hari ini saudara hidup sungguh-sungguh sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan itu tidak mudah. Tetapi kita harus berjuang. Ya, kita harus melangkah, kita harus pegang perintah Tuhan. Sekalipun dunia berkata lain terhadap kita. Ya, tetapi hidup kita bukan dari dunia. Saudara dan saya, Alkitab berkata tidak berasal dari dunia ini. Kita berasal dari sorga. Haleluya. Sebab itu Bapak Saudara, selama Bapak Saudara dan saya hidup di dunia ini, bekerja, melayani, marilah kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Di sisi yang lain ada banyak orang hidup sebagai seteru Kristus. Bukan cuma orang yang gak percaya Tuhan, yang bukan agama Kristen. Tetapi Bapak Saudara, banyak orang-orang Kristen yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, ya. Alkitab tulis jangan membunuh. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, banyak yang ada di penjara oleh karena membunuh. Ya. Jangan mencuri. Banyak orang Kristen anak Tuhan yang ada di penjara karena mencuri. Ya. Kenapa? Mereka hidup sebagai seteru salib Kristus. Haleluya. Tapi saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Sekalipun sulit keadaan, tapi mari pertahankan iman kepada salib Kristus itu. Pertahankan iman saudara. Nah, saudara, mari kita lihat ayat 19 ya. Ciri-ciri orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19 dibilang begini, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Saudara, ini tidak kompromi ya. Rasul Paulus bilang kesudahan akhir daripada hidup orang sebagai salib Kristus itu adalah binasa. Saudara, binasa ini bicara tentang satu hal, tinggal atau masuk di neraka yang kekal. Binasa, Bapak Ibu Saudara.
Saudara, begitu pentingnya Tuhan Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Kita yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, mari pertahankan itu saudara. Saya percaya saudara pertahankan iman saudara sampai saudara pulang ke rumah Bapa di sorga satu kali kelak. Saya yakin saudara akan bersama-sama, saya bersama-sama dengan Tuhan yang ada di sorga. Bapa kita yang ada di sorga. Yang setuju katakan yes. Saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan mereka ialah perut mereka. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus itu Tuhannya adalah perutnya. Ya. Jadi bukan Yesus menjadi Tuhan, tetapi perutnya menjadi Tuhan. Artinya apa? Urusnya tiap hari hanya makanan. Ya. Mau makan enak, hari ini makan di mana, besok makan di mana. Begitu bangun pagi itu udah urusnya makanan aja. Saudara, makanan itu hanya sementara. Setuju katakan amin. Masuk dari mulut dan keluar. Ya. Satu saat saudara akan buang juga itu. Dan saya percaya hanya numpang lewat makanan itu. Saudara, itu sementara. Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan urus pikirkan hal-hal yang sementara. Ya. Makan enak boleh enggak? Boleh Bapak Ibu Saudara. Makan banyak boleh enggak? Boleh Saudara. Tapi bukankah Alkitab katakan secukupnya? Ya, kita makan secukupnya untuk kesehatan kita. Bukan itu yang menjadi Tuhan. Tetapi yang menjadi Tuhan adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Setuju katakan amin Saudara. Haleluya. Mari kalau hari-hari itu menjadi fokus Bapak Ibu Saudara sampai kita lupa, mari tinggalkan itulah ya. Mari balik kepada Tuhan. Cari tahu di firman Tuhan, cari kehendak Tuhan. Cari apa maunya Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara saya lewat firman Tuhan. Haleluya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, Alkitab tulis kemuliaan mereka ialah aib mereka sendiri. Saudara, ciri-ciri orang yang menjadi atau sebagai seteru salib Kristus, yaitu kemuliaannya adalah aibnya. Kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu, aib-aib mereka di masa lalu diungkit kembali, diceritakan kembali. Oh, kalau dulu saya begini, oh kalau dulu saya begini. Aib-aib mereka di masa lalu, aib dalam keluarga, aib dalam pekerjaan, aib di dalam hubungan-hubungan dengan teman-teman. Aib mereka itu diangkat. Perhatikan di televisi hari-hari ini. Yang paling top, nomor satu di atas adalah aib. Aib orang itu diangkat semua di televisi. Aib itu artinya apa saudara? Aib itu sesuatu hal yang tidak enak. Ya. Sesuatu hal yang tidak baik. Ya. Kecurangan-kecurangan. Ya. Dosa-dosa. Aib itu bicara tentang dosa saudara. Ya. Saudara tahu orang Israel itu waktu di Mesir punya aib. Ya. Justru Tuhan keluarkan mereka dari Mesir supaya aib mereka di Mesir itu dihapus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara setuju dengan saya dengan firman ini, mari jangan aib kita menjadi Tuhan kita. Tetapi yang menjadi Tuhan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya kalau kita ada di pihak Tuhan, Kristus menjadi Tuhan kita. Saya yakin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, waktu kita mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan menuntun dan menolong kita. Setuju katakan amin? Yang berikutnya, kita berkata pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Saudara, orang-orang yang hidup sebagai seteru Kristus, Alkitab tulis pikiran mereka hanya perkara ditujukan kepada perkara-perkara duniawi. Pikirkan dunia, ya, pikirkan kesenangan hidup, pikirkan kesenangan kehidupan ini. Dia pikirkan bagaimana supaya hidup senang terus, ya, bagaimana supaya hidup tetap berjalan senang, gitu, ya. Tidak pernah pikirkan pekerjaan Tuhan, tidak pernah pikirkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari seteru salib Kristus ini sangat berbahaya. Makanya Rasul Paulus berbicara. Yang pertama Alkitab bilang, kesudahan orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus adalah kebinasaan. Ya, masuk di dalam kerajaan neraka yang kekal. Yang kedua, orang-orang seperti ini Tuhannya ialah perutnya sendiri. Ya.
Pokoknya setiap hari pikir makan di mana, enak di mana ya. Sampai nyari sampai ke luar-luar kota, cari makanan enak. Saudara, lupa beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Alkitab bilang kemuliaan mereka ialah aib mereka. Mereka suka menceritakan dosa-dosa mereka kemana-mana. Melebar luaskan dosa-dosa itu. Dosa orang lain, ya, aib-aib orang lain disebar luaskan. Saudara, itu orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang keempat, Alkitab bilang pikiran mereka ya, ialah semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tuhan, kami semua percaya bahwa kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, pikiran kami bukan semata-mata pikiran duniawi, tetapi kami terus mau memikirkan pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, kita pikirkan. Nah saudara, mari 4 hal ini kita bangun dalam hidup kita. Amin saudara. Janganlah jadi seteru salib Kristus. Kita sudah lihat ciri-cirinya tadi, tapi mari sekali mencintai Tuhan, sekali percaya kepada salib Kristus, sekali percaya kepada Yesus, tetap percaya sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan pasti datang buat saudara. Saya berdoa dan kita semua berdoa dan berharap waktu kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi, Tuhan pasti memberkati kita semua. Yang diberkati Tuhan dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Dan saya percaya hari ini kita terus akan memuji Tuhan. Kita mau berdoa. Biarlah hal-hal yang baik dari Tuhan bawa buat kita hari ini. Bapa, kami bersyukur dan banyak berterima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami semuanya. Ini kami anak-anak-Mu. Roh Kudus mari pimpin kami, tuntun kami. Kami berjanji di hadapan-Mu Tuhan, di ibadah ini, bahwa kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi mengasihi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kami. Ampuni kami kalau dulu atau tahun-tahun lalu kami menjadi seteru salib Kristus. Oleh karena kami mengikuti dunia ini. Tolong kami Tuhan, ajar kami senantiasa Tuhan. Kami percaya kehidupan kami ada di sorga yang mulia, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih. Aku mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib buatku. Bangkit buatku, memerintah di sorga yang mulia. Dan aku percaya Tuhan, bilang sama-sama, aku percaya. Satu kali kelak nanti, aku akan bersama-sama denganmu di sorga yang mulia. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan akan kesehatan, membutuhkan kekuatan Tuhan, mari. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari angkat tangan-Mu buat Tuhan. Biarlah kami semua sepakat berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Berikan kekuatan Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Angkat yang jatuh Tuhan. Berikan penghiburan bagi yang susah. Oh rabasyakata karalaba ya ralaba. Berikan jalan keluar Tuhan buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Berikan pekerjaan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Hari ini yang sedang bergumul untuk mengembangkan usaha pekerjaan Tuhan. Tolong anak-anak-Mu dalam berbisnis ya Tuhan. Kirimkan orang-orang untuk memberkati anak-anak-Mu. Memberikan Tuhan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik buatku. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Bilang ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan
ini aku, hamba-Mu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang kedua tangan nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Mari angkat tangan sama-sama. Ku terima sekarang. Lagi. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami berdoa sepakat bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotroharjo dan Ibu Hermin sebagai gembala sidang kami ya Tuhan, dan Ibu Gembala Bapak Pendeta Insinyur Weliar Kauntu dan Ibu Molin sebagai gembala CK4 ya Tuhan. Pak Edi Ibu Oli dan keluarga beserta pelayan-pelayan Tuhan di GB Emerald CK4 Kelapa Gading. Tuhan, kami percaya kami semua dipelihara oleh Tuhan. Kami semua dijaga, diberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan, kesehatan. Kami berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami Tuhan berkati berlimpah-limpah. Begitu juga Tuhan dengan Gadinias residen ini, tempat kami ibadah. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Jemaat online, jemaat onsite, jemaat yang mengikuti ibadah pagi ini diberkati berlimpah-limpah. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami juga mengangkat tangan kami bawa persembahan kami kepadamu. Persembahan persepuluhan yang kami kembalikan milik Tuhan. Persembahan syukur, persembahan umum di gereja. Tuhan Yesus, kami percaya waktu kami kembalikan, memberi, Tuhan mengembalikan, memberkati kami 100 kali lipat, 100 kali lipat. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu, dan pagi ini sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan, buka tangan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah, menolong, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.